Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan keberagamaan individu pada usia 30-50 tahun. Baiklah, masa dewasa biasanya dimulai pada usia 18 atau 21 tahun. Namun, masa dewasa berdasarkan dimensi psikologis dapat dilihat dan dibedakan dalam 3 kategori, diantaranya masa dewasa awal dari usia 16 sampai 20 tahun. Masa dewasa tengah dari usia 20 tahun sampai 40 tahun. Masa dewasa akhir dari usia 40 sampai 60 tahun. Usia dewasa awal sampai tengah terentang dari usia 16 sampai 40 tahun. Pada usia ini, orang dewasa disibukkan dengan apa? Yaitu dengan membangun karir dan keluarganya. Jadi pengaruh yang paling besar terhadap keberagamaan pada usia dewasa ini terletak pada lingkungan keluarga serta masyarakatnya. Selanjutnya, masa dewasa akhir dimulai pada usia 40 sampai 60 tahun. Pada umumnya, pada masa ini minat beragama semakin meningkat. Yaitu pertama, karena kesibukan mereka pun telah berkurang. Karena yang pertama, kesibukan mereka telah berkurang. Berkurang di sini maksudnya beberapa orang mungkin yang dulunya bekerja full time semasa masih masa dewasa tengah, di masa usia ini mulai berkurang atau mengurangi pekerjaannya. Mungkin contohnya yang PNS sudah mulai pensiun, sehingga tingkat keberagamaannya atau melaksanakan agama itu lebih meningkat. Kedua, karena merasa kesepian, mereka menganggap berkumpul dalam aktivitas keagamaan lebih mendatangkan kesenangan serta kebahagiaan. Contohnya saja yang dapat kita temukan di lapangan, mungkin ayah kita yang berusia 60 tahun atau ibu kita yang berusia 40-60 tahun lebih aktif mengikuti aktivitas keagamaan, lalu sering ke masjid, beribadah, sholat tepat 5 waktu atau sholat 5 waktunya di masjid. Hal ini mereka menganggap bahwasanya memang kalau di rumah kesepian karena mungkin anak-anaknya sudah pada nikah, sehingga aktivitas berkumpul dalam aktivitas keagamaan itu mulai meningkat dan mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan pada dirinya masing-masing. Selanjutnya, ciri dari tingkah laku keagamaan pada usia dewasa ini, yang pertama, pastinya menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan ikut-ikutan. Jadi memang pada usia dewasa ini, pemikirannya sudah kritis, mulai menelaah, mempelajari sesuatu hal dengan baik dan benar. Apakah ini bisa diikut atau tidak, begitu. Kedua, cenderung bersifat realistis, sehingga norma-norma agama itu lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma agama serta berusaha mempelajari dan memahami agama. Jadi di usia dewasa ini pastinya pemikiran positif itu lebih daripada pemikiran yang negatif, serta berusaha untuk mempelajari mana hal yang baik dan buruk, serta memahami agama dengan baik dan benar. Lalu keempat, tingkat ketaatan agama berdasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, sehingga sikap keagamaan merupakan realisasi dirinya. Nah, jadi memang ketaatan agama itu sesuai dengan kepribadian masing-masing. Itu pun juga sesuai dengan tanggung jawab kepribadiannya masing-masing. Kelima, bersikap yang lebih terbuka dan wawasannya luas. Pastinya kita tahu kalau sudah memasuki usia dewasa, pemikiran yang matang itu membuat pemikiran
kita bisa bersikap lebih terbuka ya, dan memiliki wawasan yang luas karena kita berusaha untuk mempelajari hal yang benar itu. Selanjutnya, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama itu berdasarkan pertimbangan pikiran dan hati nurani. Nah, jadi di masa usia dewasa ini, pemikiran kita yang lebih kritis terhadap materi ajaran agama, kemudian kemantapan kita dalam beragama pun itu sesuai dengan pikiran kita serta hati nurani kita, bukan berdasarkan ikut-ikutan begitu ya. Beda ketika masa anak-anak yang sebelumnya telah saya jelaskan. Selanjutnya, sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian. Maksudnya, terlihat adanya pengaruh kepribadian yang dapat menerima serta memahami lalu melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Dan terakhir yaitu terlihat adanya hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial. Maksudnya di sini adalah perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan itu sudah berkembang. Baiklah, saya rasa cukup pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.